Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang merayakan akan kelahiran Kristus. Nah, saudara-saudara, Yesus yang sudah lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini orang-orang yang percaya masih tetap merayakannya. Dan kita melihat bahwa keindahan daripada Natal itu sangat luar biasa. Ya, memang pada biasanya kita menyampaikan berita-berita tentang Kristus lewat perkataan, lewat pemberitaan-pemberitaan. Tetapi kita melihat saat ini juga ada pemberitaan tidak melalui kata-kata, tetapi melalui sesuatu yang sangat mulia. Orang memasang pohon Natal, lampu-lampu Natal, itu mencerminkan tentang kemuliaan Tuhan. Yesus yang sangat luar biasa, tanpa disadari bahwa kegemilangan daripada atribut-atribut Natal ini sudah dapat berbicara bahwa Tuhan Yesus memang ada, Tuhan Yesus pernah lahir, dan Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nah, pada saat ini kita akan melihat firman Allah di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pertama ayat yang pertama, ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pula yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dan kemudian kita membaca ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, di sini kita melihat bahwa awal daripada Yesus Kristus itu adalah firman. Dia sebagai firman. Allah itu punya firman, punya roh, dan kemudian punya ide-ide. Ya, gagasan-gagasan dan ide-ide itu menggambarkan peran daripada Allah Bapa. Kemudian ide itu harus diproklamirkan, harus dideklarasikan, yaitu firman. Jadi firman yang datang itu. Jadi firman itu yang disampaikan itu karena ide daripada Bapa. Kemudian yang melaksanakan ide itu, memproklamirkan ide itu adalah firman. Kemudian yang melaksanakan firman itu adalah Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa Kristus itu adalah firman, ya, firman yang menjadi manusia di dalam ayat yang ke-14. Kenapa firman harus menjadi manusia? Nah, ini merupakan satu penggenapan dari kitab nabi-nabi. Jadi nabi-nabi perjanjian lama, dia berbicara tentang Kristus yang akan datang, Mesias yang akan datang. Contohnya Nabi Yesaya, dia menyampaikan tentang Mesias yang akan datang. Kita lihat juga di dalam kitab Mazmur, banyak nubuat-nubuat tentang Mesias itu disampaikan. Kita juga melihat di dalam kitab Sakaria, ya, yang menjelaskan, menyampaikan bahwa inti daripada pemberitaan nabi-nabi itu adalah tentang Kristus, tentang Yesus. Nah, setelah Yesus menjadi manusia dan menggenapi firman Tuhan, maka tugas dari nabi-nabi itu sudah selesai. Pekerjaan dari nabi-nabi sudah selesai, karena yang mereka beritakan itu, karena yang mereka sampaikan itu, Yesus sudah ada, sudah menjadi manusia. Nah, untuk apa Yesus menjadi manusia? Pertama, dia ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Dia ingin menyampaikan firman-Nya, saudara-saudara. Sebab kalau kita ingin menghampiri Allah, saudara-saudara, kita orang berdosa. Kita tidak bisa menghampiri Allah.
dengan segala keterbatasan, dengan segala dosa kita. Kita tidak bisa menghampiri Allah. Nah, Allah yang harus menghampiri kita. Bagaimana caranya? Dia harus menjadi manusia. Nah, kalau dia menjadi manusia, dia merasakan apa yang kita rasakan, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi banyak orang juga yang tidak paham mengenai kemanusiaan Yesus, sehingga pemikiran mereka bahwa Yesus itu hanya manusia. Yesus itu hanya manusia. Ya, Yesus itu hanya manusia. Tetapi kita harus lihat bahwa waktu dia menjadi manusia, bukan berarti seperti nasi telah menjadi bubur, tetapi dia Allah yang menambah kodrat sehingga kealahannya itu tetap gitu. Dia menjadi manusia bukan berarti Allah menjadi manusia, berarti Allahnya hilang sehingga jadi manusia, bukan, tetapi dia menambah kodrat. Ya, Allah menambah kodrat menjadi manusia, tetapi kealahannya tidak hilang. Cuma membatasi diri, ya. Yesus itu membatasi diri, dia menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, banyak yang terperangkap di sini karena tidak baca firman, tidak tahu firman. Oleh sebab itu, mereka berpikir ya kalau Yesus sebagai manusia, ya tidak bisa disembah. Oh tidak, kita juga harus lihat. Di satu sisi dia menjadi manusia, ya dia bisa lapar, dia bisa haus, Yesus minum, dan lain sebagainya, Yesus menangis, yaitu sisi manusia. Nah, sehingga saudara-saudara, ini juga menggenapi bahwa itulah karakter manusia. Kalau misalnya Yesus menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, tidak ada tampilan Yesus sebagai manusia, bagaimana kita mengatakan dia menjadi manusia? Ya, dia tidak pernah lapar, dia tidak pernah haus, dia tidak pernah merasa takut dan lain sebagainya. Berarti bukan manusia. Ya, dia menjadi manusia sehingga saudara-saudara, sifat-sifat manusia itu harus ada di dalam dia. Cuma Yesus tidak berdosa, itu aja bedanya. Yesus tidak pernah berdosa. Nah, kita melihat dari sisi lain, misalnya yang ditulis oleh Yohanes 1 ayat 29. Ini Yohanes Pembaptis ini punya tanggapan terhadap Yesus, ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ini si Nabi ini, ya, ini bukan kaleng-kaleng ini. Yohanes Pembaptis, seorang Nabi, berkata, ya, dia katakan kepada orang banyak, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi kalau dia berkata lihat anak domba Allah, Yohanes sedang menggiring kepada perjanjian lama di mana orang-orang Israel itu dihapuskan dosanya melalui penyembelihan anak domba. Anak domba yang disembelih. Nah, Yesus itu disamakan, ya, di situ. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Nah, di sini bukan pekerjaan manusia. Kalau sudah menghapus dosa, bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah. Luar biasa kan? Ya. Jadi Yesus yang kita sembah itu, dia adalah manusia, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia juga adalah Allah. Ya. Dia adalah Allah. Bagaimana dia telah menyiapkan kita sorga? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, di sana Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku." Ya, bahwa di sorga itu banyak tempat. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ini pekerjaan siapa ini?
Dia ke sorga, kemudian menyiapkan tempat. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah, ini pekerjaan Tuhan. Bahwa dialah Allah dan menyiapkan tempat. Apapun orang mau katakan, oh Yesus seperti ini, Yesus seperti ini, tapi dia kuncinya, finalnya, saudara-saudara. Ya, kita kan mempercayai kitab suci. Finalnya apa? Finalnya adalah kita masuk dalam kerajaan sorga. Buat apa kita mempercayai kitab suci tetapi tidak membawa ke dalam sorga? Nah, Yesus menjamin sorga. Nah, itu udah menyatakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang sudah menjadi manusia. Dan kemudian bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu, ya, dia tetap menyertai kita selama-lamanya. Apakah itu manusia? Apakah manusia bisa menyertai manusia lain selama-lamanya? Nggak bisa. Kalau dia sudah mati, selesai. Tetapi Yesus tidak. Yesus berjanji di dalam Matius 28 ya, ayat 19 sampai ayat 20 bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita melihat di sini, inilah dia adalah Tuhan, ya. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, di satu sisi kita harus mengenal bahwa Yesus jadi manusia, dia haus, dia lapar, dia bisa minum, dia bisa makan, karena itu adalah sisi manusia yang harus ditampilkan. Ya, karena dikatakan bahwa firman menjadi manusia, bahwa ada sifat-sifat manusia yang harus ditampilkan. Kalau tidak ada, maka tidak cocok dikatakan dia menjadi manusia, karena tidak ada sifat-sifat manusia yang ditampilkan. Tetapi Yesus itu menggenapi bahwa dia bisa lapar, dia bisa minum, dia bisa haus, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia manusia. Tetapi dia juga Allah. Kodrat Allah itu tidak akan hilang daripadanya. Ya, kodrat Allah tidak akan hilang. Kalau kita bandingkan di dalam akhir daripada penulisan Injil bahwa Yesus disalib, kemudian dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, ada orang berkata, oh dia membaca kitab Mazmur sebagai penggenapan. Ya, itu memang membaca di dalam kitab Mazmur. Ya, masuk pasal yang ke-22. Tetapi bukan itu hakikatnya. Hakikatnya adalah bahwa Yesus kita pada waktu dia menanggung dosa seisi dunia, ya, maka dosa itu ditimpakan kepadanya. Nah, Allah kita, Allah yang suci, tidak bisa bertemu dengan dosa. Oleh sebab itu pada waktu dia disalib, maka kealahannya undur. Kealahannya undur, tinggal Yesus sebagai manusia sendiri, sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu luar biasa, ya. Nah, dia harus tersalib karena ada dosa yang ditimpakan kepadanya. Nah, ini di sini kita melihat juga ya, peristiwa penyalipan ini, bahwa kalau tidak ada dosa yang ditimpakan kepada Yesus, maka Yesus nggak berhak disalib, tidak bisa. Ya, menurut aturan pada zaman itu bahwa orang yang disalib adalah orang yang melakukan kejahatan. Nah, sekarang Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib. Tapi kenapa tersalib? Karena ada dosa yang menimpa dia, ada dosa yang ditimpakan kepadanya. Ya, dosa siapa itu? Saudara dan saya. Saya punya dosa, saudara punya dosa, ditimpakan kepada Kristus sehingga Kristus harus tersalib. Ya, tapi kalau Yesus menolak, oh bisa saja terjadi. Kalau Yesus menolak, Yesus tidak mau menanggung, dia tidak akan tersalib. Tetapi karena Yesus menanggung, maka dosa itu ditimpakan kepadanya. Dan kita melihat dia mengaku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Karena Allah kita bersifat suci, tidak bisa bertemu dengan dosa. Pada waktu dosa itu ditimpakan kepadanya, kealahannya dicabut, kealahannya diundur daripadanya. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang dinubuatkan oleh kitab suci. Nah, saudara-saudara, inilah Yesus yang kita miliki. Inilah Yesus yang kita rayakan hari-hari ini. Dia menjadi manusia.
Dia memperdulikan saudara. Dia mengerti keadaan saudara. Dia mengerti kelemahan saudara. Dia mengerti tangisan saudara. Dia mengerti keluhan saudara. Dia mengerti kesedihan saudara. Tetapi dia adalah Allah. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 6, aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Orang-orang percaya akan dibangkitkan. Berapa orang percaya yang akan dibangkit? Oh, banyak. Jutaan, ratusan juta, miliaran. Apakah dia manusia? Dia Allah, itu pekerjaan Allah. Membangkitkan orang mati, itu adalah pekerjaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita sangat bangga. Yesus menjadi manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang menang atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau ajaib bagi kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Allah firman menjadi manusia, supaya Engkau dapat berbicara pada kami. Karena kami tidak dapat menghampiri Engkau. Engkau Allah yang dapat menghampiri kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan Engkau berpesan, kami tidak akan takut sampai akhir zaman. Engkau tetap menyertai kami, menyertai bagi orang-orang percaya. Dan kami tahu Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Karena kami melihat situasi dunia ini Tuhan. Engkau berbicara lewat atribut-atribut Natal ini. Orang menikmati keindahan, orang menikmati keluar biasaan itu. Biarlah orang dapat mengerti Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada episode yang berikut. Tuhan memberkati.